Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, khususnya mahasiswa semester 6 yang mengambil mata kuliah ekonomi manajerial. Untuk kali ini kita akan membahas tentang teori permintaan. Namun sebelum masuk ke materi teori permintaan, saya akan mengulas sedikit agar ingat ya untuk teori permintaan. Kalau kita berbicara tentang permintaan, berarti kita harus ingat akan jumlah banyaknya barang dan harga. Kalau ada permintaan, berarti ada penawaran. Penawaran juga variabelnya adalah harga dan jumlah banyaknya barang yang ditawar. Untuk hukum permintaan yang mengatakan bahwa jika harga suatu barang itu mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, jika harga barang itu turun, maka permintaan akan barang tersebut akan semakin naik. Berbeda dengan penawaran. Jika penawaran adalah bunyinya, jika harga suatu barang itu mengalami kenaikan, maka barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Dan jika harga barang tersebut itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun, gitu ya. Oke. Sebelumnya saya akan share terlebih dahulu materinya. Ya, ini tentang teori permintaan. Di sini kita akan bahas tentang perekonomian secara global ya. Jadi di sini ada permintaan, penawaran, dan nanti kita akan fokus di permintaannya ya. Tadi sudah saya singgung ya, kalau permintaan itu ada hubungannya dengan harga dan jumlah banyaknya barang yang diminta, gitu ya. Dan itu saling berlawanan. Jadi kalau kita memberikan contoh, kalau harga barang itu murah, maka masyarakat akan membeli dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi kalau harga barang itu mengalami kenaikan, maka masyarakat akan membeli dalam jumlah yang sedikit. Ya, sesuai dengan pendapatannya. Kalau pendapatannya naik, maka barang yang dibeli juga akan lebih banyak, gitu ya. Nah, semua itu adalah pengaruh-pengaruh daripada permintaan. Ada pendapatan, ada selera, gitu ya. Kita akan ulas lebih dalam lagi. Nah, itu tadi. Sekarang tentang kurvanya. Kalau di sini ada kurva, di sini saya contohkan ada individu 1, individu 2. Nah, kita bisa melihatnya. Sebelum kita membahas ini lebih dalam, kita akan lihat, oh ini adalah kurva permintaan. Kurva permintaan yang mempunyai sifat bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Nih, contohnya individu 1. Jika harga barang itu 200, maka jumlah barang yang diminta itu cukup satu unit. Tapi kalau harga barang itu mengalami penurunan, di sini ada angka 100, jumlah barang yang diminta itu semakin bertambah. Ya, di sini sampai 3. Di individu 1, harga barang 200, dia membeli cukup 1 unit. Pada saat harga barang itu 100, jumlah barang yang dibeli 2 unit. Begitu ya. Jadi kita bisa melihat kalau harga barang itu tinggi, harganya tinggi nih, maka masyarakat dalam mengkonsumsi jumlahnya lebih sedikit. Dalam pembelian lebih sedikit. Ternyata jika digabungkan dengan harga yang ada di pasar, ternyata sama saja. Kalau harganya itu tinggi, yang dibeli juga akan rendah, gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat antara individu 1 dan individu 2 apabila digabungkan ternyata akan menghasilkan kurva yang ini adalah kurva Deming ya, yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Sampai sini jelas ya. Oke, saya lanjutkan lagi untuk teori permintaannya. Di sini ada fungsi daripada permintaan.
Di mana permintaan suatu barang ada QDX. Q itu tadi adalah jumlah banyaknya, barang, D itu adalah demand, ya, permintaan, X itu adalah baik itu bisa berupa barang atau jasa, jadi QDX. QDX ini dipengaruhi oleh satu, harga PX, kemudian ada pendapatan konsumen atau I, itu singkat dari income, kemudian harga barang atau jasa yang berkaitan atau PY, kemudian ada selera konsumen atau T, dan di sini ada NFA, ya. Jadi kalau variabel yang ada di dalam teori permintaan ini ada PX, I, PY, T, N, A, F. Oke, rekan-rekan bisa menghafalkan ya sambil membawa kertas dan pulpennya ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada turunan daripada rumus yang tadi. Kalau di sini ada delta DX dibagi dengan delta PX, ya. Ternyata, nah, kalau kita membahas tentang ada PX, berarti di sini adalah pengaruh daripada perubahan harga, ya. Kalau di sini harganya itu negatif, ya, ini berarti pengaruh perubahan dari variabel harga atas produk tersebut terhadap kuantitas permintaan barang atau jasa itu bersifat negatif, ya, negatif. Nah, kalau misalnya di sini bersifat negatif artinya berlawanan nih. Kalau pendapatannya itu dia sedikit, maka dia akan membeli dalam jumlah yang sedikit, ya. Kemudian, nah ini adalah strateginya. Strategi penetapan harga produk itu yang lebih rendah untuk bisa meningkatkan permintaan. Jadi kalau bukannya terus pengen laris, harganya diturunkan sekali itu enggak, ya. Tapi di sini harus ada penetapan harga. Kalau harganya itu bisa dijangkau oleh masyarakat, maka di sini bisa meningkatkan permintaan produk tersebut. Gitu ya. Kalau kita menjual dengan harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, pasti harga produk-produk yang kita jual akan lebih sedikit yang membeli. Dan ini dicontohkan oleh produk-produk yang dibuat oleh Cina, ya, di mana Cina saat ini sedang menguasai perdagangan internasional, ya, di dalam pasar bisnis di seluruh dunia ini, ya. Cina nomor 1 penguasaan perdagangan internasionalnya. Nah, di sini Cina itu mempunyai politik, ya, politik dumping, di mana harga barang yang dijual di luar negeri lebih murah daripada yang ada di dalam negerinya. Barang yang dijual oleh Cina itu adalah barang-barang yang harganya bisa dijangkau oleh masyarakat. Ya, kemudian casingnya, modelnya itu juga menarik. Ini adalah politik daripada Cina. Jadi untuk mutu nomor sekian, tapi kalau untuk harga kemudian casing itu, ya, itu Cina nomor 1-kan. Oke, lanjut ya. Di sini ada delta TDX dengan perbandingan delta I. Tadi I itu income, ya. Kalau hasilnya itu lebih besar dari 0, ini termasuk barang-barang normal. Kalau hasilnya negatif, ini adalah barang-barang inferior. Barang inferior seperti apa? Nih, barang inferior adalah barang yang berkualitas rendah, ya, yang bisa dibeli oleh masyarakat kecil. Contohnya di sini ada singkong, ya, ketela. Kemudian kalau kita ingin naik angkutan, ya, angkutan kita di situ inferior itu barang yang berkualitas rendah, gitu ya. Kemudian di sini ada barang-barang normal. Barang normal itu kalau hasilnya itu lebih besar dari 0. Ini adalah barang-barang normal. Contohnya mobil, televisi, rumah, gitu, dan seterusnya. Lanjut ya. Kemudian di sini ada delta QDX dengan perbandingan delta PY. PY. Tadi PY itu adalah harga barang lain, ya. Di sini kalau hasilnya itu positif, ya, lebih besar daripada 0, ini termasuk barang substitusi.
barang pengganti, ya. Kalau hasilnya itu kurang dari 0 atau negatif, ini adalah barang-barang komplementer. Nah, semuanya udah tahu ya apa sih barang-barang substitusi, ya, barang pengganti. Kalau barang pengganti kalau tidak ada kopi ya teh saja. Tapi kalau komplementer itu saling melengkapi. Gula itu melengkapi antara kopi, gitu ya, sebagai pelengkap. Mudah ya, lanjut. Di sini ada delta Q dx dengan delta T. Ya. Oke, kalau di sini hasilnya positif, artinya di sini pengaruh perubahan dari variabel selera konsumen. Ya, T tadi adalah selera konsumen. Ini sangat berpengaruh. Kalau hasilnya positif, maka selera konsumen di sini meningkat. Dengan peningkatan selera konsumen, maka di sini banyak barang yang akan dibeli. Ya, nah, untuk meningkatkan selera konsumen itu bisa dilihat dari beberapa segi. Waktunya, ya, oh sekarang lagi musim, ya, musim bola, berarti yang dibeli oleh masyarakat adalah kostum bola, ya, segalanya yang berhubungan dengan bola. Kemudian di sini ada delta Q dx berbandingan dengan delta N. Ya, di sini tadi N itu adalah kuantitas daripada permintaan, ya. Nah, jika hasilnya positif, di sini pengaruh perubahan dari variabel banyaknya konsumen yang potensial dalam membeli itu berbanding dengan kuantitas permintaan produk. Ya, ada yang hasilnya negatif. Nah, tadi ya, kalau negatif maka di sini banyaknya konsumen mengalami penurunan untuk melakukan pembelian akan barang. Kemudian di sini yang ada delta Q dx berbanding dengan delta A. Tadi A itu adalah iklan, ya. Nah, kalau hasilnya positif, ya, artinya gini, pengeluaran iklan di sini bersifat positif. Biaya yang dikeluarkan untuk pengiklanan itu menghasilkan hal yang positif. Tetapi kalau hasilnya negatif, ya, artinya di sini tidak perlu produk itu mengeluarkan biaya untuk pengiklanan, gitu ya. Nah, dengan asumsi di sini variabel-variabel yang lain itu konstan, ya. Jadi kalau di sini hasilnya positif, maka sangat berpengaruh sekali barang tersebut untuk dilakukan pengiklanan, ya, biar dikenal oleh masyarakat. Gitu. Oke, lanjut. Di sini ada contohnya, ada fungsi permintaan keripik tempe sebuah UKM di Semarang tahun 2018 yang rumusnya adalah GDX sama dengan 7.609 min 1.606 PX plus 59N plus 9471. I di sini akan ada plus 479 PY min 27 IT. Kita tinggal memasukkan saja nih pertanyaannya. Bagaimana permintaan keripik tersebut jika diketahui N-nya sudah ada, I-nya sudah ada, PY-nya ada, dan T-nya ada. Oke, tinggal masukkan saja. Ya, PX-nya tadi tinggal masukkan. Oke, di sini tinggal memasukkan QDX sama dengan 769 dan di sini N-nya sudah ada. Kemudian ada PY-nya masukkan, kemudian ada 271 kali 24, ya, tinggal dimasukkan saja dan dihasilkan GDX sama dengan 17.598 min 1.606 PX. Nah, itu adalah fungsi daripada permintaan keripik tempe. Jadi kalau mau dicari berapa sih harganya daripada keripik tempe tersebut, maka yang harus diketahui adalah nilai PX, gitu ya. Nah, di sini ada fungsi permintaan pasar. Fungsi permintaan pasar akan sebuah produk akan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang akan diminta dengan semua faktor yang dipengaruhi di permintaan tersebut. Nah, variabelnya di sini ada variabel strategis, konsumen, pesaing, gitu ya. Lanjut, di sini ada analisisnya.
Nih, jika dianalisis dalam manajemen bisnis bahwa permintaan ini harus mampu melakukan analisis tentang bagaimana permintaan pasar terhadap produk yang sedang dihasilkan di dalam bisnis itu. Ya, jadi memang kita tidak bisa melupakan antara manajemen bisnis di sini ya. Artinya antara permintaan dengan manajemen bisnis juga sangat berkaitan erat. Kita akan menciptakan suatu permintaan yang mana permintaan di pasar itu nanti akan banyak yang diminati oleh masyarakat. Nah, di sini kita akan memperhitungkan manajemen bisnisnya. Apa nih yang kira-kira sekarang akan diproduksi untuk bisa dibeli atau dikonsumsi atau disukai oleh masyarakat. Pada saat masa pandemi seperti ini, yang saya buat adalah produk-produk yang berbau dengan kesehatan misalnya ya, atau mungkin saya akan mengolah makanan yang kemasan bagus, kemudian packingnya bagus, harganya menarik ya, itu akan meningkatkan manajemen bisnis di sini ya. Jadi kalau kita harus belajar di manajemen bisnisnya di sini. Dengan packing yang bagus, dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat, kemudian dengan menu-menu yang membuat selera masyarakat itu naik, maka di sini permintaan akan barang bisa mengalami kenaikan gitu ya. Dengan adanya nanti permintaan barang itu naik, kita bisa menaikkan harga nih sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa menaikkan harga seenaknya sendiri kita. Kalau kita menaikkan harga dengan kemauan sendiri, maka nanti tidak bisa adanya keseimbangan antara permintaan dan penawarannya. Suatu perusahaan harus memiliki informasi yang baik tentang fungsi permintaan produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu, agar mampu membuat keputusan manajerial yang efektif, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Oke. Nah, di sini saya akan bahas tentang elastisitas permintaan. Elastisitas harga. Elastisitas itu mempunyai simbol E, ya, masih ingat semuanya ya. Kalau D berarti ED, gitu ya, elastisitas demand. Gitu. Kalau di situ ada elastisitas itu banyak, ada elastisitas harga, silang, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya akan memfokuskan untuk elastisitas harga. Ya, di sini itu adalah di mana elastisitas permintaan ini menggambarkan perubahan antara jumlah permintaan barang terhadap jumlah perubahan harga dari barang tersebut. Jadi kalau dirumuskan, E itu sama dengan delta T per delta P kali D kali P per Q. Masih ingat semuanya ya? Atau bisa dipanjangkan. ED sama dengan Q2 min Q1 per Q1 per P2 min P1 per P1 gitu ya. Nah, sebagai contohnya nih, ada penurunan harga dari suatu produk, entah itu bisa berupa barang maupun jasa. Maka hal ini akan berimbas pada meningkatnya jumlah permintaan terhadap barang tersebut ya. Jadi sambil diingat ya, perumus daripada elastisitas itu adalah delta Q per delta P kali P per Q. Jadi kalau dilihat bahwa E itu adalah persentase, ya, nanti hasilnya berupa persentase, berupa persen, berapa persen hasilnya, ya. Oke, lanjut. Di sini saya kasih contoh, ya. Di sini ada P itu 15.000, Q-nya 800 unit, delta P-nya 12.500, delta Q-nya 1.200 ya. Ini sudah ada dihitungkan ini ya. Delta P-nya ada, delta Q-nya ada gitu ya. Oke, kalau kita bicara tentang delta P itu artinya P2 min P1. Kalau delta Q berarti Q2 min Q1 gitu ya. Kita tinggal masukkan ke rumus saja nih. E sama dengan P per Q kali delta Q per delta P. Gitu. Atau dibalik,
dengan yang rumus yang di atasnya. Sama saja delta Q per delta P kali P per Q ya. Dan tinggal masukkan saja nilai P-nya berapa, nilai Q-nya di situ 800 itu dan seterusnya sehingga didapat nilai elastisitas itu negatif. Tapi negatif ini bacanya bukan negatif 3 gitu ya. Negatif itu adalah menunjukkan sifat daripada elastisitas tersebut ya, macam-macam elastisitas ya. Oke, kita akan tahu sebenarnya elastisitas ini termasuk elastisitas apa ya. Nah, ini kalau di sini sifat elastisitas permintaan harga itu ada 3 ya. Yang pertama, kalau elastisitas harga itu nilainya lebih besar dari 1, maka di sini persentase delta Q itu lebih besar daripada persentase delta P. Nah, ini yang namanya elastis. Ya, elastis. Nilainya lebih dari 1. Artinya perubahan volume permintaan itu sangat responsif terhadap perubahan harga. Pengaruh perubahan harga itu sangat besar terhadap perubahan volume permintaan. Elastis ini kenyataan ya, kalau harga barang di pasar itu naik ya volume yang diminta akan turun. Kemudian di sini jika nilai yang kedua ya, jika nilai elastisitas harganya itu kurang dari 1, maka persentase delta Q itu lebih kecil daripada persentase delta P. Nah, ini sifatnya adalah inelastis. Gitu ya, inelastis. Apa sih artinya inelastis? Volume permintaan kurang responsif atas perubahan harga. Konsumen bereaksi kecil atas perubahan harga. Nah, ini berbanding terbalik nih dengan yang elastis. Kalau elastis tadi harga mengalami kenaikan. Kemudian volume permintaan akan ikut drastis yang membeli ini. Ya, misalnya nih harga beras mengalami kenaikan. Yang masyarakat tadi biasanya membeli 5 kilo, terus membeli berasnya 2 kilo saja gitu ya. Tetapi di pasar inelastis ini pengaruh harga itu tidak bereaksi. Contohnya, jadi kalau harga barang di masyarakat itu mengalami kenaikan, ini responsifnya masyarakat itu sangat rendah. Oh, harganya naik itu saja cukup itu. Jadi tidak akan difikirkan sedemikian rupa sampai masyarakat mengurangi jumlah volume pembelian, tidak gitu ya. Oh, ini misalnya nih, harga daging mengalami kenaikan. Responsif masyarakat terhadap daging itu kecil, nggak makan daging juga nggak apa-apa, gitu ya. Nah, itu adalah inelastis. Yang ketiga, jika elastisitas harga itu sama dengan 1, maka di sini persentase delta Q itu sama dengan persentase delta P. Ini yang namanya keseimbangan ya. Nah, keseimbangan ini yang disebut dengan unitary elasticity. Artinya apa? Volume permintaan konsumen itu merespon sebanding atau setara dengan perubahan harga. Sehingga pendapatan perusahaan akibat dari respon konsumen itu relatif sama dibanding dengan sebelum ada perubahan. Nah, kalau ini masih diperhatikan. Contohnya, harga yang ada di pasar itu mengalami kenaikan. Kalau mengalami kenaikan, perusahaan juga akan berpikir ini, nanti kalau dinaikkan harganya, maka masyarakat akan mengurangi pembelian. Nah, ini akan dipikirkan oleh si perusahaan. Berarti kita akan memberikan kenaikan harga yang bisa diikuti oleh pendapatan daripada masyarakat. Gitu. Jadi antara kenaikan harga ini tidak berpengaruh besar sekali terhadap pembelian masyarakat karena pendapatan masyarakat masih bisa digunakan untuk melakukan pembelian atas barang tersebut gitu. Jadi kalau contoh tadi itu tadi kan hasilnya negatif ya, yang ini elastisitasnya itu negatif. Kalau negatif berarti termasuk barang-barang elastis. Ya Pak enggak?
Oh, berarti ini adalah contoh tadi adalah termasuk barang-barang inelastis ya. Jadi harga barang di pasaran tidak banyak membuat respon terhadap masyarakat. Ya sudah, tunggu saja kalau mau melakukan pembelian, tunggu aja nanti kalau harga sudah mulai turun, begitu ya. Lanjut, ini adalah saya kasih contoh kasus ya, di mana kasus ini kita ketahui tadi P adalah harga, kemudian di sini ada income, kemudian ada P0 atau harga barang lain, kemudian adalah biaya iklan atau advertensi, di mana diketahui P itu 100, I-nya 20, P 0-nya itu 140 dan A itu 2000. Diketahui DX-nya adalah 420P plus 0,41 plus 5P0. Oh, maaf ya. Ini QDX sama dengan 400 min 20P plus 0,414I. Bukan 4I plus 5P0 plus 2A. Hitunglah elastisitas harga permintaannya. Kita masukkan aja rumusnya ya. Kita udah menyediakan di sini GDX-nya, tinggal masukkan lah. Ya, masukkan di sini P-nya 100, 0,4 kali 20 plus 5 kali 140 plus 2 kali 2000. Jadi kalau di total jumlahnya 3.108 unit. Sekarang sudah diketahui banyaknya barang yang diminta atau QDX. Ya, pertanyaannya berapa sih elastisitasnya? Tinggal masukkan elastisitasnya di rumusnya. Ya, ada rumusnya, masih ingat? Delta Q per delta P kali P per gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan aja, hasilnya didapat negatif. Kalau negatif tadi artinya barang tersebut bersifat inelastis. Ya. Harga di pasar tidak banyak berpengaruh terhadap keinginan pembelian si masyarakat atau konsumen. Ya. Nah, bisa diartikan di sini jika harga dinaikkan 20%, ya, maka volume permintaan konsumen itu akan turun sebesar 0,66 kalau dinaikkan di sini 20%. Kalau harganya naik 20%, meski diikuti dengan penurunan volume, namun penerimaan perusahaan itu tetap akan mengalami kenaikan. Gitu ya. Oke, begitu saja materi untuk pertemuan kali ini tentang teori permintaan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa mengambil pembelajaran dari teori permintaan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.